teman-teman, perkenalkan nama saya Fitriana dengan NIM F10511811051. Nah, pada video kali ini kita akan bahas tentang materi tekanan zat, di mana submateri yang kita ambil di sini yaitu tekanan zat pada hukum Archimedes. Nah, apa ada yang sudah tahu apa itu hukum Archimedes atau pernah mendengar tentang hukum Archimedes? Oke, jadi belum tahu ya. Nah, kalau belum tahu, yuk kita sama-sama belajar tentang hukum Archimedes. Nah, jadi apa saja yang akan kita pelajari di hukum Archimedes ini? Yang pertama, kita akan belajar tentang pengertian hukum Archimedes, kemudian rumus, persamaan hukum Archimedes, serta penerapannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, sebelum kita masuk ke pengertian hukum Archimedes tadi, apakah sobat-sobat di sini sudah pernah melihat yang namanya kapal laut? Semuanya pasti sudah pernah melihat kan? Nah, apakah kita pernah bertanya-tanya kenapa sih kapal laut itu tidak tenggelam padahal dia terbuat dari besi tetapi dia mengapung di dalam air? Nah, ternyata hal ini dikarenakan adanya gaya angkat benda di dalam zat cair, atau biasanya kita menyebutnya dengan gaya Archimedes. Nah, coba deh teman-teman bandingkan saat kita berada di dalam air. Kita pasti merasa lebih mudah mengangkat beban yang berat kan? Nah, kenapa sih di dalam air kita bisa mengangkat beban yang lebih berat padahal harusnya beban itu berat kan gitu, jadi dia akan tenggelam. Nah, ternyata hal ini diakibatkan karena adanya gaya angkat tadi atau gaya Archimedes. Nah, kita sudah dapat dua kalimat yang masih dalam pertanyaan. Yang pertama itu tadi, apa sih itu hukum Archimedes, dan sekarang kita dapat lagi yang namanya gaya Archimedes. Nah, sebelum kita masuk ke pengertian dari atau bunyi dari hukum Archimedes tadi, kita bahas dulu apa sih gaya Archimedes itu. Nah, ternyata gaya Archimedes itu adalah gaya angkat ke atas pada suatu benda jika dimasukkan ke dalam fluida. Fluida itu zat cair atau gas. Nah, setelah kita tahu pengertian dari gaya Archimedes tadi, sekarang apa sih bunyi dari hukum Archimedes dan apa saja sih penerapannya dalam kehidupan kita sehari-hari? Nah, mari kita bahas satu persatu. Yang pertama itu bunyi dari hukum Archimedes. Nah, ternyata hukum Archimedes itu ditemukan oleh seorang ilmuwan. Nah, ilmuwan ini berasal dari Yunani yang bernama Archimedes. Nah, kenapa namanya hukum Archimedes? Ternyata yang menemukannya itu ilmuwan yang berasal dari Yunani dan bernama Archimedes tadi, sehingga diberi nama hukum Archimedes. Nah, hukum ini menjelaskan tentang hubungan gaya berat dan gaya ke atas pada suatu benda jika dimasukkan ke dalam air atau ke dalam fluida. Nah, akibat dari gaya angkat ke atas ini atau gaya apung, benda yang ada di dalam zat cair beratnya itu akan berkurang. Nah, hal inilah yang menyebabkan benda yang diangkat di dalam air akan terasa lebih ringan dibandingkan ketika diangkat di darat. Nah, lalu bagaimana sih bunyi hukum Archimedes? Nah, hukum Archimedes itu berbunyi sebuah benda yang dicelupkan seluruhnya atau sebagian dalam zat cair akan mengalami gaya ke atas yang besarnya sama dengan berat zat cair yang dipindahkan oleh benda tersebut. Nah, misalnya kita nih mandi di dalam bak. Nah, ketika kita masuk ke dalam bak, ternyata bagian tubuh kita yang masuk ke dalam zat cair itu mengalami gaya angkat ke atas yang besarnya itu sama dengan berat zat cair yang dipindahkan atau zat cair yang tumpah-tumpah. Kalau kita masuk ke dalam bak kan pasti ada air yang tumpah-tumpah. Nah, ternyata itu besarnya itu sebanding dengan gaya ke atasnya. Nah, setelah kita mengetahui
bunyi dari hukum Archimedes serta tadi pengertian dari gaya Archimedes. Nah, sekarang bagaimana sih hubungan antara gaya dan gaya berat? Dalam hukum Archimedes, Archimedes itu menjelaskan hubungan antara gaya berat dan gaya ke atas atau gaya apung pada suatu benda jika dimasukkan ke dalam fluida. Nah, akibatnya ada gaya angkat ke atas, gaya apung. Benda yang ada di dalam fluida beratnya akan berkurang sehingga benda yang diangkat di dalam fluida akan terasa lebih ringan dibandingkan dengan diangkat di darat. Nah, ternyata hubungan berat itu ada hubungannya dengan hubungan gaya yang ke atas atau gaya apung. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu bagaimana sih cara menghitung gaya Archimedes. Untuk menghitung gaya Archimedes itu kita bisa menggunakan rumus atau persamaan. Nah, jadi untuk persamaan hukum Archimedes itu ada FA sama dengan Rho dikali P dikali G, di mana FA itu adalah gaya apung dengan satuan Newton, kemudian ada massa jenis zat cair yaitu kilogram meter kuadrat, kemudian ada volume itu satuannya meter kubik, dan gaya gravitasi bumi G itu. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan kejadian-kejadian yang terjadi di dalam hukum Archimedes. Itu ada 3 kejadian. Yang pertama itu benda tenggelam, benda melayang, dan benda mengapung. Yang pertama kita bahas itu adalah benda tenggelam. Jika benda tenggelam itu akan ada yang namanya gaya berat. Gaya berat itu arahnya ke bawah. Kemudian untuk itu ada gaya ke atas atau gaya normal. Kemudian untuk gaya apungnya itu juga ke atas, sehingga benda ini akan tenggelam. Nah, hal ini dikarenakan keadaannya itu seimbang, sehingga besar gaya beratnya itu sama dengan besar gaya normal dan gaya apungnya, sehingga gaya berat itu lebih besar dari gaya apung, sehingga Rho benda itu akan lebih besar dari Rho fluida. Nah, inilah yang menyebabkan benda ini tenggelam. Nah, benda disebut tenggelam dalam zat cair apabila posisi benda selalu terletak pada dasar tempat zat cair berada. Nah, kita juga sudah tahu bahwa benda tenggelam itu akan berada di dasar zat cair. Nah, ternyata hal ini diakibatkan karena massa jenis bendanya itu lebih besar dari massa jenis fluidanya. Kemudian kita lanjut ke pembahasan kedua, yaitu benda melayang. Nah, benda melayang ini berarti dia berada di tengah-tengah gitu. Dia tidak mengapung dan tidak juga tenggelam. Nah, kenapa hal ini bisa terjadi? Ternyata benda melayang ini terjadi saat Rho fluida itu sama dengan Rho benda gitu. Jadi ketika kita melihat ada sebuah benda melayang di dalam air, ternyata itu massa jenis benda itu sama dengan massa jenis dari zat cairnya tadi, sehingga terjadilah yang namanya benda melayang. Nah, kemudian yang terakhir itu ada benda mengapung. Nah, benda mengapung ini keadaannya ini terjadi saat massa jenis fluida lebih besar dari massa jenis benda, contohnya styrofoam atau plastik. Benda-benda tadi akan terapung jika dimasukkan ke dalam air. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa ketika massa jenis suatu benda itu lebih kecil dari massa fluidanya, maka benda itu akan mengapung. Nah, selanjutnya bagaimana sih penerapan hukum Archimedes dalam kehidupan kita sehari-hari? Nah, apakah kalian sudah tahu apa saja yang menggunakan penerapan hukum Archimedes dalam kehidupan kita? Nah, yang pertama itu ada kapal selam. Nah, teman-teman apakah pernah melihat kapal selam? Biasanya untuk naik kapal selam sih saya rasa pasti belum ya, tapi kita bisa melihat kapal selam itu di televisi gitu. Nah, ternyata kapal selam ini mampu mengatur massa jenisnya ketika di dalam air.
sehingga dia bisa menyelam, melayang, serta mengapung di permukaan. Nah, caranya ini dengan mengeluarkan atau memasukkan air untuk mengurangi atau menambah massa jenisnya. Nah, jadi kapal selam ini dia tidak hanya bisa tenggelam gitu ya, tetapi dia juga bisa menyelam, maksudnya menyelam, tetapi dia juga bisa melayang gitu, melayang, kemudian dia juga bisa mengapung. Ternyata dia bisa mengatur massa jenisnya. Nah, kemudian kita juga biasanya sering melihat yang namanya balon udara. Nah, balon udara ini udah sering kita lihat dalam kehidupan sehari-hari kita. Nah, kenapa balon udara ini bisa terbang gitu? Nah, ternyata hal ini diakibatkan karena udara yang ada di dalam balon udara itu dipanaskan, sehingga massa jenisnya itu lebih kecil dari massa jenis udara. Nah, sehingga karena massa jenis balon udara lebih kecil dari massa jenis udaranya, maka balon udara dapat melayang. Tadi kan konsep untuk melayang itu massa jenis fluida itu lebih besar dari massa jenis bendanya. Nah, selanjutnya ada kapal laut. Nah, kapal laut kita juga sudah sering melihat kapal laut seperti kapal laut nelayan yang biasa, kemudian perahu itu juga termasuk. Nah, kenapa kapal laut itu bisa mengapung gitu di air, padahal dia terbuat dari baja, kemudian dari besi, itu kan benda-benda yang berat gitu. Nah, mengapa hal demikian bisa terjadi? Nah, ternyata hal ini terjadi karena adanya gaya angkat kapal, di mana gaya angkat ini sebanding dengan berat kapal. Ya, ketika gaya angkat kapal sebanding dengan berat kapal, maka benda tadi atau kapal itu akan mengapung. Kemudian kapal laut juga memiliki bentuk berongga, sehingga volume air yang dipindahkan akan lebih besar dan gaya angkat ke atas pun juga menjadi lebih besar gitu. Nah, jadi hal ini yang menyebabkan kapal laut itu bisa melayang gitu. Kemudian yang terakhir itu ada rakit. Rakit itu konsepnya hampir sama dengan kapal laut, karena dia juga mengapung di atas air gitu. Jadi konsepnya itu sama, di mana gaya angkat dari rakit ini sebanding dengan berat rakitnya gitu. Jadi hal inilah yang menyebabkan rakit ini bisa mengapung. Nah, untuk pembahasan kali ini tentang hukum Archimedes mungkin hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah kata. Sekian dari saya ucapkan terima kasih. Semoga video ini bermanfaat. Sekian dari saya, terima kasih.